Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini merupakan bagian dari materi pokok, yaitu permasalahan sosial. Sebelumnya, perlu kalian ingat bahwa pada dasarnya permasalahan yang terjadi di masyarakat itu terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Seperti yang telah kita ketahui bahwa interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat menimbulkan gejala-gejala sosial yang normal, sehingga hasilnya akan menjadi keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Adapun interaksi sosial yang bersifat disosiatif dapat memberikan gejala sosial yang tidak normal, sehingga menimbulkan ketidakteraturan sosial. Di dalam ilmu sosiologi, gejala-gejala inilah yang disebut dengan masalah sosial. Masalah sosial tersebut terjadi karena adanya unsur-unsur di dalam suatu kelompok masyarakat yang tidak berfungsi normal, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut yaitu adanya kecenderungan terjadinya eksklusi sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menyimpulkan kaitan antara permasalahan sosial dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan terhadap terjadinya eksklusi sosial. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengenali dan mampu menganalisis berbagai permasalahan yang merupakan bentuk eksklusi sosial. Sebelum membahas materi mengenai eksklusi sosial, silahkan simak video berikut ini. Baca. Yuk baca. Yuk baca.
setelah kena lumpur ini warganya kan sudah mendapat ini ya, bantuan, sudah pindah ganti rugi. Iya. Bu, kehidupan setelah itu gimana Bu, setelah pindah dari sini itu gimana warga-warga? Kalau sekarang itu ya kesulitan Mas. Soalnya kan dulu di sini warga itu kerjanya di pabrik semua. Nah, setelah ada lumpur ini penghasilan nggak ada, soalnya pada nganggur. Terus ini warga ada yang kalau punya kendaraan bisa ikutan ngojek di atas tanggul. Kalau nggak punya motor ya nggak bisa kerja. Berarti pasca semburan ini makin susah Bu ya? Iya. Terus Makin susah. kehidupan orang-orang yang setelah ganti rugi itu ada yang susah atau tambah gimana Bu? Kalau ganti rugi itu ada yang tambah hancur, ada yang tambah Sengsara. enak gitu loh. Kalau yang asetnya besar itu kan ini ganti ruginya dicicil. Kalau asetnya di sini besar walaupun dicicil kan bisa beli rumah lagi. Ini contohnya saya aja dapat ganti rugi dicicil-cicil, saya nggak bisa beli rumah. Sampai sekarang masih nyewa. Ya terus terang aja masih nyewa di ngempol. Soalnya uangnya dicicil-cicil nggak bisa. Jadi nggak bisa beli rumah. Iya kan sejak ada kejadian ini pas pertama kali itu kan nggak kerja. Jadi untuk makan itu ngutang dulu. Ngutang terus dapat cicilan, kita buat ngelunasi utang. Terus cicilannya macet, kita ngutang lagi. Sampai ATM itu ada yang rentenir itu. Itu dimanfaatkan untuk nawarin warga korban lumpur, siapa yang mau pinjam naruh ATM, kalau ada cairan itu baru dilunasi, walaupun 1 tahun 2 tahun pokoknya cair itu langsung bayar. Tapi pinjam 10 itu kita nerimanya cuma 6. Banyak Jadi, potongan. Iya. Jadi dimanfaatkan untuk yang punya uang. Jadi kita hancur ya gara-gara itu. Kita kan butuh uang, jadi walaupun potongannya besar kita ambil aja. Jadi habis buat bayar-bayar utang itu. Karena kebutuhan Bu ya? Iya kebutuhan, sedangkan anak kan sekolah. Tetap sekolah, sedangkan penghasilan nggak ada. Kan di sini dulu kebetulan pas belum ada lumpur itu saya kerja di pabrik sini. Enak di kampung sini kan yang diutamakan itu warga korban warga sini. Jadi saya cuma modal KTP aja bisa masuk. Iya. Nah sekarang setelah ada lumpur ini cari pekerjaan itu susah, soalnya nggak punya ijazah. Iya. Jadi terbengkalai Bu ya saat ini? Iya. Terpaksa ini saya sekarang jadi tukang ojek. Sebenarnya ya malu, soalnya perempuan ngojek itu kan identik laki-laki. Iya laki-laki. Berhubung saya itu menghidupi anak-anak banyak, ya wis nggak apa-apa, soalnya demi anak. Iya. Oke, makasih Bu. Setelah menyaksikan video tersebut, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Tentu saja banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, masalah apa yang dapat kita temukan dalam video tersebut? Mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Atau apa kaitan masalah dalam video tersebut terhadap terjadinya eksklusi sosial? Nah, bila kita lihat baik-baik dalam video tersebut,
akan dapat kita lihat adanya ketidakadilan, di mana para korban lumpur lapindo tidak mendapatkan ganti rugi yang selayaknya. Bencana yang diciptakan oleh PT Lapindo hanya dianggap sebagai bencana alam, sehingga tidak mengharuskan PT Lapindo untuk memberikan ganti rugi. Dampak dari adanya bencana tersebut bisa kita lihat banyaknya masyarakat yang kehilangan harta benda mereka maupun pekerjaan mereka. Banyak di antara mereka yang terbelenggu dalam kemiskinan, dan juga banyak yang terlilit oleh banyaknya hutang. Ini adalah suatu wujud ketidakadilan yang dialami oleh rakyat kecil. Untuk mengkaitkan masalah ketidakadilan ini dengan terjadinya eksklusi sosial, marilah kita mulai membahas materi mengenai eksklusi sosial. Apa itu eksklusi sosial? Eksklusi sosial atau juga sering disebut dengan marginalisasi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Menurut pendapat Pearson, eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok, dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah. Tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan akan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat. Eksklusi sosial dapat diartikan juga sebagai runtuhnya ikatan sosial, yaitu suatu proses yang ditandai dengan menurunnya partisipasi akses solidaritas antara sesama warga masyarakat. Eksklusi sosial dapat menampilkan fenomena terpinggirkannya sekelompok kecil orang dari program pemerintah atau kehidupan masyarakat yang normal. Kesimpulan dari beberapa pengertian eksklusi sosial tersebut yaitu eksklusi sosial merupakan tindakan menghalangi atau menyingkirkan individu atau kelompok masyarakat dari sumber daya yang dibutuhkan, di mana tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau para pemilik modal terhadap masyarakat kecil atau mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Konsekuensi dari adanya eksklusi sosial tersebut dapat menimbulkan adanya permasalahan-permasalahan sosial lainnya, seperti pengangguran, kemiskinan, sulitnya mengakses pendidikan, maraknya kriminalitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksklusi sosial ini setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, bahkan hingga saat ini, eksklusi sosial di Indonesia masih tetap ada, bahkan muncul dalam beragam bentuk. Saat ini, ketika negara Indonesia menjadi semakin dewasa dan demokratis, isu-isu tentang eksklusi sosial yang kemudian mencuat, antara lain isu-isu seperti ketimpangan antar gender, antar etnik, antar agama, antar partai, dan bahkan antar alumni perguruan tinggi dalam memperoleh sumber daya dan peluang berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, dan pasar kerja. Isu-isu seperti itu
tentu merupakan bahan kajian penting terhadap eksklusi sosial yang dapat menjelaskan mengapa banyak permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, terutama kemiskinan dan deprivasi yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Kekuatan pendorong eksklusi sosial. Ada 5 kekuatan yang mendukung terjadinya proses eksklusi sosial, yaitu yang pertama adalah kemiskinan dan penghasilan rendah. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Dengan adanya penghasilan yang rendah, maka akan berdampak terhadap timbulnya permasalahan kemiskinan. Kemiskinan ini tidak hanya dilihat dengan menghitung pendapatan atau pengeluaran yang rendah saja pada suatu masyarakat tertentu, tetapi juga bagaimana akses dan juga hubungan sosial. Apabila akses maupun hubungan sosial tersebut tidak dapat terpenuhi, maka akan menimbulkan eksklusi sosial. Sehingga dampaknya masyarakat tidak punya akses terhadap kebutuhan dasar hidup lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, maupun transportasi. Selain itu, kemiskinan juga dapat disebabkan karena kurangnya apresiasi dari pemerintah terhadap kegiatan sosial masyarakat. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, serta tidak adanya jaminan masa depan, merupakan bentuk eksklusi sosial yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan dengan eksklusi sosial memiliki hubungan yang timbal balik, di mana eksklusi sosial dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, dan kemiskinan pula dapat menyebabkan adanya eksklusi sosial. Dengan pembatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar dapat menyebabkan adanya kemiskinan, dan begitu juga sebaliknya. Dengan adanya kemiskinan, maka akan menyebabkan bentuk eksklusi sosial, yaitu pembatasan terhadap kebutuhan hidup dasar tersebut. Kekuatan yang kedua yaitu tidak adanya akses pasar kerja. Tidak adanya akses ke pasar kerja dapat berpengaruh terhadap bertambahnya angka pengangguran. Bank Dunia menyoroti sulitnya akses informasi lapangan kerja di Indonesia yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja. Fenomena ini disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di kalangan anak muda yang baru lulus dari sekolah. Selain itu, sulitnya akses ke pasar kerja ini juga dapat disebabkan karena adanya ketimpangan gender, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga kerja laki-laki saja, sedangkan kebutuhan tenaga kerja perempuan sangat sedikit. Maraknya calo juga menyebabkan sulitnya akses ke pasar kerja, di mana hanya mereka yang memiliki banyak uang untuk sogokan bisa masuk ke dunia kerja. Sedangkan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki uang untuk sogokan, tidak dapat kesempatan untuk masuk ke dunia kerja. Kekuatan pendorong eksklusi sosial yang ketiga adalah lemahnya atau tidak adanya dukungan sosial dan jaringan sosial. Dukungan sosial atau social support adalah bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan, maupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial, antara lain orang tua, saudara, anak, sahabat, teman, maupun pemerintah yang mampu membantu seseorang saat mengalami suatu permasalahan. Bentuk dukungan dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu,
ataupun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa diperhatikan dan juga bernilai. Menurut Ritter, dukungan sosial merupakan segi-segi struktural jaringan yang mencakup pengaturan-pengaturan hidup, frekuensi kontak, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, maupun keterlibatan dalam jaringan sosial. Dukungan sosial mengacu pada bantuan emosional, instrumental, dan finansial yang diperoleh dari jaringan sosial seseorang. Segi-segi fungsional mencakup dukungan emosional, mendorong adanya ungkapan perasaan, pemberian nasihat ataupun informasi, serta pemberian bantuan material. Dengan lemahnya atau tidak adanya dukungan sosial dan jaringan sosial, seseorang akan mengalami keputusasaan, sulit menemukan titik terang dari permasalahan, maupun menghadapi stresor yang kuat, hingga hal inilah yang mendorong terjadinya eksklusi sosial. Kekuatan pendorong eksklusi sosial yang keempat adalah efek dari kawasan dan lingkungan sekitar. Bagaimana kondisi sosial dari kawasan dan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya eksklusi sosial. Adanya diskriminasi dari lingkungan sekitar ataupun tetangga dapat menyebabkan seseorang menjadi minder, tersisihkan sehingga merasa tidak dianggap oleh masyarakat. Ini adalah suatu bentuk eksklusi sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar. Kekuatan yang terakhir, yang kelima, yaitu terputus dari layanan. Terputus dari layanan yang dimaksud adalah seperti terputus dari layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, mereka akan sulit mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan masyarakat yang berada di pelosok daerah, mereka akan sulit mendapatkan layanan pendidikan, sehingga mereka tidak memiliki ketuntasan pendidikan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat kecil. Kelima komponen yang sudah disebutkan adalah yang mengeksklusi individu maupun kelompok sosial. Berikut ini adalah bagian proses terjadinya eksklusi sosial. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan dalam akses terhadap sumber daya. Akan tetapi, pada kenyataannya timbul dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang dapat mengakses sumber daya, dan yang kedua kelompok yang tidak dapat mengakses sumber daya. Kelompok yang dapat mengakses sumber daya merupakan orang dalam atau insiders yang dapat menguasai berbagai sumber daya atau mengeksklusi individu lainnya. Sedangkan kelompok yang tidak dapat mengakses sumber daya adalah kelompok orang yang tereksklusi atau terdeprivasi yang sulit mendapatkan sumber daya. Kenyataan terbentuknya dua kelompok tersebutlah yang menyebabkan terjadinya fenomena eksklusi sosial di masyarakat. Masyarakat yang mengalami eksklusi sosial dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok minority by will, dan kelompok yang kedua adalah kelompok minority by force. Kelompok minority by will merupakan kelompok masyarakat yang mengeksklusi diri mereka dari kekuasaan. Kelompok minoritas ini secara sadar menjadikan diri mereka minoritas dalam suatu entitas domisili. Contoh nyata minority by will adalah suku Baduy di Banten. Masyarakat suku Baduy sengaja mengeksklusi diri mereka dari luar untuk menjaga kebudayaan dan adat istiadat dalam lingkungan mereka. Kebudayaan yang datang dari luar dianggap bisa mengotori kesucian budaya dan adat istiadat Baduy, sehingga dengan ketat mereka mengisolasi diri dari dunia luar. Sedangkan kelompok minority by force
merupakan kelompok masyarakat yang tereksklusi secara paksa. Contoh dari minority by force ini adalah kelompok masyarakat kulit hitam yang terdiskriminasikan oleh adanya politik apartheid di Amerika. Masyarakat yang berkulit hitam dianggap sebagai kelas rendahan yang seringkali dihukum mati tanpa proses pengadilan. Mereka yang berkulit hitam banyak dijadikan sebagai budak oleh kulit putih. Adanya konsep minority by will dan minority by force ini memperlihatkan bahwa terkadang suatu eksklusi sosial dapat terjadi atas keinginan kelompok yang tereksklusi itu sendiri. Walaupun eksklusi sosial pada umumnya terjadi dengan paksaan suatu kelompok dominan atau kelompok mayoritas. Berikut ini adalah sejarah munculnya eksklusi sosial di Indonesia. Di Indonesia, kita juga dapat menemukan adanya fakta eksklusi sosial meskipun berbeda dengan fakta dan gejala sosial yang ditemukan di Prancis dan negara-negara barat lainnya tempat konsep itu dilahirkan dan berkembang. Eksklusi sosial di Indonesia sebenarnya juga memiliki akar sejarah dan budaya yang cukup lama dan kuat. Seperti yang dapat kita lihat dalam bagan ini, bahwa eksklusi sosial terjadi pada sejarah kerajaan di Jawa. Nah, menurut sejarah terdapat pembedaan kaula menjadi dua golongan, yaitu golongan yang pertama adalah golongan priyayi, atau disebut juga dengan golongan bangsawan yang memiliki kedudukan yang terhormat. Sedangkan kelompok yang kedua adalah wong cilik, atau orang kecil, atau juga disebut dengan rakyat jelata. Berdasarkan sejarah tersebut, secara jelas memberikan pengakuan adanya hak-hak eksklusif yang melekat pada kaum priyayi yang tidak dimiliki oleh wong cilik. Hingga saat ini pun, wong cilik menerima kenyataan adanya perbedaan seperti itu karena memang telah memiliki akar budaya yang sangat kuat. Beberapa contoh permasalahan eksklusi sosial yang pertama adalah eksklusi terhadap orang dengan disabilitas. Di Indonesia, orang dengan disabilitas sering disebut dengan orang cacat. Sebetulnya perspektif kecacatan ini terdapat di berbagai belahan dunia. Penggunaan sebutan cacat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas. Implikasinya, orang dengan disabilitas sering memperoleh diskriminasi atau perlindungan berlebihan, justru menghilangkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Banyak di antara orang-orang yang mengalami disabilitas tidak memiliki hak untuk berpartisipasi di masyarakat, serta kurang mendapatkan kesempatan kerja dan belajar yang setara dengan manusia lainnya. Contoh permasalahan eksklusi sosial yang kedua adalah eksklusi terhadap orang dengan masalah migrasi. Masalah migrasi dapat dibagi ke dalam 3 masalah utama. Ketiganya adalah imigrasi dari negara berkembang ke negara maju, urbanisasi di kota-kota besar dunia, anak jalanan di kota-kota besar dunia. Persoalan migrasi ini menjadikan kaum imigran dan urban yang tidak memiliki izin tinggal dan pekerjaan yang tetap, serta anak jalanan sebagai beban bagi pemerintah setempat. Persoalan imigran berkembang menjadi persoalan ekonomi karena terkait dengan ketersediaan lapangan kerja di negara tujuan imigrasi. Selain itu, populasi imigran kerap dianggap sebagai ancaman bagi tradisi, budaya, dan kebiasaan, serta agama yang dianut oleh mayoritas penduduk asli di suatu negara. Anggapan tersebut tentunya menimbulkan masalah terkait dengan integrasi, asimilasi, akulturasi, dan desegregasi di negara tertentu. Begitu pula permasalahan berkaitan dengan masyarakat urban. Kemudian juga menjadi masalah dengan kelompok penduduk asli di sebuah kota besar. Selain itu, pendatang baru di sebuah kota besar terkadang harus berhadapan dengan pendatang lama yang hidup lebih mapan dan bahkan memiliki kedekatan dengan penduduk asli.
Mereka juga dianggap tidak memiliki hak atas pelayanan publik di kota tersebut. Begitu juga fenomena anak jalanan sebagai kelompok tereksklusi tentu juga memiliki kerentanan terhadap kesalahan narkotika dan pergaulan bebas, serta maraknya pelecehan seksual. Dengan demikian, tentunya anak jalanan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tereksklusi yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari kita semua. Contoh permasalahan eksklusi sosial yang ketiga adalah eksklusi sosial terhadap orang yang memiliki kelas atau kasta yang rendah. Soalan dalam sistem stratifikasi sosial adalah terdapatnya diskriminasi di antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lainnya. Diskriminasi berdasarkan kasta dan kelas sosial ini cenderung bersifat kekal. Bahkan ketika kesetaraan dalam kesempatan belajar dan bekerja dapat diperoleh, masyarakat kelas bawah atau berkasta bawah terdapat memiliki kecenderungan untuk tidak bergerak ke atas. Kasta adalah sistem yang bahkan tidak memungkinkan terjadinya perubahan kelas sosial. Hal ini tentunya menjadi masalah sosial tersendiri yang harus diperhatikan oleh setiap warga di dunia. Contoh permasalahan eksklusi sosial yang keempat adalah diskriminasi gender. Berbagai kasus diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan cukup untuk memasukkan perempuan ke dalam kelompok yang tereksklusi. Perempuan umumnya sulit untuk memperoleh keadilan setelah mereka mengalami peristiwa kekerasan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Selain itu, terdapat fakta bahwa pekerjaan yang ada ternyata hanya mengutamakan pekerja laki-laki dibandingkan dengan pekerja perempuan. Dalam konteks global, eksklusi dan diskriminasi terhadap perempuan ini juga banyak disorot oleh lembaga-lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki perhatian khusus terhadap kesetaraan gender, yang proyeksinya dikatakan dapat membantu kelangsungan pembangunan dunia. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan di bidang lingkungan, ekonomi, dan demokratisasi. Contoh permasalahan eksklusi sosial yang kelima adalah eksklusi terhadap kelompok orang yang memiliki ras, etnis, bahasa, dan agama yang berbeda. Minoritas rasial, etnis, bahasa, dan agama adalah tipe minoritas yang paling sering dibahas dalam kajian minoritas. Keanekaragaman etnis, bahasa, dan agama di dunia tertentu menciptakan golongan minoritas dan mayoritas dalam tiap entitas domisili manusia. Oleh karena itu, isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA selalu hangat dibicarakan dalam perdebatan publik. Contoh permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, misalnya terjadinya penyerangan terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia. Kesalahan tersebut merupakan kasus besar yang tidak mudah untuk diselesaikan. Human Rights Watch menunjukkan bahwa persoalan minoritas agama di Indonesia lebih banyak didukung oleh peraturan-peraturan yang justru dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tidak hanya terjadi di Indonesia, kasus tersebut juga terjadi di berbagai belahan dunia. Islamofobia dan integrasi secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah beberapa negara di Eropa merupakan contoh lain dari persoalan minoritas ras, etnis, bahasa, dan agama. Kesimpulan pembelajaran kali ini bahwa semua korban diskriminasi dan eksklusi sosial dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Hal ini mengacu pada fakta bahwa kelompok-kelompok seperti orang dengan disabilitas, orang dengan masalah migrasi, dan kaum miskin tidak dapat mengakses pelayanan publik yang prima di dalam entitas domisili mereka. Diskriminasi dan eksklusi sosial cenderung mereka alami karena status sosial dan ekonomi mereka yang lemah. Kesimpulan yang kedua adalah persoalan minoritas dari berbagai pendekatan cenderung memiliki permasalahan diskriminasi, eksklusi sosial, pluralisme, multikulturalisme, dan interkulturalisme. Integrasi sosial, politik, dan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari persoalan ini. Bagaimanapun, persoalan minoritas yang paling jarang dilihat adalah justru persoalan minoritas di luar minoritas ras, etnis, bahasa, dan agama.
Persoalan minoritas ras, etnis, bahasa, dan agama terbukti terlalu banyak mendominasi isu-isu minoritas di berbagai wilayah di dunia. Dengan demikian, sebuah diskursus kajian minoritas menjadi sangat dibutuhkan untuk mengubah sudut pandang dan pendekatan akademis yang dipergunakan dalam mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah minoritas ini. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sociolovers.